Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak, materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke materi, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian iman. Kata iman menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imanu, yang artinya membenarkan. Sedangkan menurut istilah, iman ialah kepercayaan dalam hati, meyakini dan membenarkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pengertian kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab itu untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia untuk menuju jalan hidup yang benar dan diridhoinya. Dengan demikian, beriman kepada kitab-kitab Allah berarti membenarkan bahwa semua kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga dan setiap muslim wajib mengimaninya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi," yang artinya iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada suhuf. Selain kitab-kitab, di dalam Al-Quran disebutkan adanya suhuf atau sahifah, halaman atau lembaran yang berjumlah sebanyak 100 sahifah. Suhuf adalah firman Allah yang diturunkan kepada para nabi atau rasulnya yang berisi hukum-hukum dasar sebagai petunjuk dan pedoman dalam menjalankan agamanya yang berupa lembaran. Suhuf ini diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beberapa nabinya. Di antaranya, yang pertama ada Nabi Idris alaihi salam, menerima sebanyak 30 suhuf. Yang kedua, Nabi Syis alaihi salam menerima sebanyak 50 suhuf. Ketiga, Nabi Ibrahim alaihi salam menerima 10 suhuf. Keempat, Nabi Musa alaihi salam menerima 10 suhuf. Di dalam Al-Quran disebutkan adanya suhuf yang dimiliki Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, yang terdapat pada surah Al-A'la ayat 18 dan 19.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa, yang artinya sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu suhuf-suhuf atau kitab-kitab yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Quran Surah Al-A'la ayat 18 dan 19. Selanjutnya, nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Di dalam Al-Quran terdapat 4 nama Rasul yang menerima kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nama kitab yang lain tidak disebutkan secara jelas dan terperinci. Meski begitu, kita harus tetap mengimaninya. Yang pertama ada Taurat. Secara bahasa, Taurat artinya perintah. Taurat merupakan kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, yaitu kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi, sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Kitab Taurat ditulis dalam bahasa Ibrani. Adapun perintah yang terdapat di dalam kitab Taurat antara lain perintah mengakui keesaan Allah, larangan menyembah berhala, larangan menyebut nama Allah secara sia-sia, perintah mensucikan hari Sabtu, perintah menghormati ayah dan ibu, larangan menjadi saksi palsu, dan sebagainya. Yang kedua adalah kitab Zabur. Secara bahasa, Zabur artinya tulisan. Kitab Zabur merupakan kitab suci Allah yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem sebagai pedoman hidup bagi bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab Zabur ditulis dengan bahasa Kipti. Kitab Zabur berisi tentang beberapa dzikir, pengajaran, dan hikmah. Yang ketiga ada kitab Injil. Injil berasal dari bahasa Arab yang artinya kabar gembira. Kitab ini diwahyukan Allah kepada Nabi Isa alaihi salam pada permulaan abad ke-1 Masehi sebagai pedoman hidup bagi kaum Nasrani. Secara umum, kitab Injil berisi tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah, menyempurnakan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, perintah untuk berlaku zuhud dan menjauhi sikap rakus pada dunia, menegaskan akan datang kembali Rasul terakhir setelah Nabi Isa alaihi salam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama kitab yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang artinya bacaan. Al-Quran merupakan kitab yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada abad ke-7 Masehi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pedoman hidup bagi umat Islam agar bahagia dunia dan akhirat. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kitab suci terakhir. Oleh karena itu, Al-Quran berfungsi sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya.
Al-Quran berisi tentang akidah dan keimanan, ibadah, penciptaan manusia, kisah-kisah, hubungan manusia dengan Allah, dan petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Cukup sampai di sini materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.